Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Damsel. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan yang gagah berani, dipimpin oleh seorang raja yang menghunus pedang dan tombak menuju ke sebuah gunung di mana makhluk buas berada. Demi sebuah kejayaan, mereka masuk dari celah atas, kemudian mulai menelusuri dengan formasi siaga. Dari belakang datang seekor makhluk besar yang menghampiri mereka yang juga siap menyambut kedatangan mereka. Tiba-tiba saja makhluk itu menyemburkan api yang seketika menghanguskan pasukan di barisan depan. Kemudian mulai mengambil satu persatu prajurit sehingga tinggal menyisakan raja seorang diri. Merasa bahwa dia tidak akan mampu melawan makhluk itu, sang raja melepaskan pedangnya dan dia pun bertekuk lutut di hadapan sang monster. Lalu adegan berpindah ke masa berabad-abad kemudian, di sebuah desa di wilayah utara di mana rakyatnya miskin dan sedang dilanda kelaparan. Pagi itu dua orang gadis keturunan bangsawan bernama Elodie dan adiknya Floria sedang mengumpulkan kayu bakar. Dari kejauhan mereka melihat sebuah kereta kuda menuju ke desa, karenanya mereka pun bergegas kembali. Di perjalanan, mereka melihat beberapa orang pergi meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih layak di tempat lain. Saat mereka tiba di rumah, mereka telah mendapati seorang wanita berbaju merah sedang bersama sang ayah dan ibu tirinya, yaitu Lord dan Lady Byford. Entah apa maksud kedatangan wanita itu, tetapi dia mengatakan bahwa Elodie adalah orang yang sedang mereka cari. Wanita itu hanya meninggalkan sebuah surat bersegel, lalu dia pergi meninggalkan mereka. Saat dibuka, ternyata surat itu adalah dari Ratu Aurea, berisi lamaran yang ditunjukkan kepada Elodie. Sang ratu menginginkan Elodie untuk menjadi istri dari anaknya. Tentu saja sang ayah tampak kegirangan mengetahui anaknya akan menikah dengan sang pangeran. Dia pun mendorong Elodie agar pergi ke istana untuk menikah dengan sang pangeran demi membantu rakyat mereka yang sedang dilanda kelaparan. Mendengar itu, Elodie pun tidak memiliki alasan untuk menolak. Bersama keluarga dan para pengawal, mereka pun berlayar menuju ke istana. Setelah sekian lama berlayar, mereka disambut oleh dua patung naga besar. Saat kapal mereka mulai mendekati garis pantai Aurea, dan saat berlabuh, mereka dijemput oleh kereta kuda. Hingga di istana kerajaan Aurea, mereka disambut oleh pelayan yang mengantarkan mereka menuju ke kamar. Hari ini mereka hanya diminta untuk beristirahat. Sebelum pergi, pelayan itu berpesan bahwa Elodie akan diantar kepada Pangeran Henry, yaitu calon suaminya esok pagi. Elodie cukup menikmati takdirnya. Kamar itu bagus, juga banyak makanan yang sudah disediakan untuknya. Dari beranda kamarnya, Elodie melihat wanita cantik di gedung seberang yang sepintas memiliki paras mirip dengannya. Mereka saling tersenyum sebelum akhirnya wanita itu dipanggil oleh pelayannya. Di malam harinya, Elodie teralihkan oleh cahaya api yang menyala di sebuah goa, hingga Floria pun memanggilnya. Mereka pun akhirnya beristirahat. Esok paginya, mereka pun diantar untuk menemui sang ratu dan Pangeran Henry untuk saling berkenalan. Selanjutnya, ratu membawa Byford untuk berbicara empat mata, sedangkan Elodie dan Pangeran Henry diberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh. Meski baru saling mengenal, keduanya terlihat cepat akrab. Mereka berjalan di taman, kemudian melanjutkan kebersamaannya dengan berkuda. Mereka membicarakan hal-hal yang indah dan keinginan besar dalam hidup mereka. Sementara itu, setelah berbicara empat mata dengan ratu, sang ayah terlihat diam. Dia menjadi emosional saat istrinya bertanya perihal mahar. Dia hanya mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Setelahnya, Lady Byford datang menyapa ratu. Namun dia tidak mendapatkan sambutan hangat. Sang ratu mengingatkan agar dia tidak lupa pada posisinya. Pernikahan ini hanyalah sebatas transaksi,
Mereka membutuhkan uang, sedangkan istana membutuhkan pengantin, tetapi tidak ingin menambah anggota keluarga. Sebelum pergi, Ratu mendoakan kebahagiaan untuk pengantin. Namun Ratu salah menyebut nama Elodie dengan menyebutnya sebagai Eloise. Kesalahan itu dikoreksi oleh Lady Byford, kemudian diralat oleh sang ratu. Momen ini dianggap aneh oleh sang ibu tiri. Cepat-cepat dia datang kepada Elodie dan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Ibunya meyakinkan Elodie bahwa meskipun dia hanyalah ibu tiri, tetapi dia menginginkan yang terbaik untuk Elodie. Namun tidak lama kemudian, sang ayah datang sehingga pembicaraan itu pun terhenti. Keesokan harinya, terlihat Elodie mulai didandani oleh para pelayan untuk melangsungkan acara pernikahan. Dia yang cantik diantarkan oleh sang ayah kepada Henry, yang lalu keduanya berjalan menghadap pendeta. Setelah dinyatakan resmi menjadi suami istri, dengan kereta kuda Henry membawa Elodie ke goa pegunungan untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur. Di sana telah menunggu beberapa orang dengan kostum khusus. Seorang wanita memberikan sebuah koin kepada Elodie. Kemudian dia bercerita tentang sejarah bagaimana kerajaan ini dibangun. Di saat raja bertekuk lutut tanpa perlawanan, sang monster meminta agar raja menyerahkan 3 putri kesayangannya sebagai pengorbanan. Sebagai imbalannya, sang monster menjanjikan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Atau jika sang raja menolak, maka monster itu akan membumi hanguskan kerajaannya. Hingga akhirnya demi kepentingan rakyat, sang raja pun merelakan 3 putri kesayangannya itu berakhir di perut makhluk buas itu. Setelahnya wanita itu melukai tangan pengantin dan menyatukannya. Kemudian Elodie diminta membuang koinnya ke dalam jurang. Setelah upacara selesai, Henry pun menggendong Elodie dengan mata yang tertutup. Namun saat di jembatan, tiba-tiba Henry meminta maaf. Kemudian dia melemparkan Elodie ke dalam jurang yang sangat dalam. Pada saat hari mulai gelap, Elodie pun tersadar di samping koinnya. Dia berteriak meminta seseorang menolongnya. Namun teriakan itu justru membangunkan makhluk buas dari tidurnya. Beberapa kali Elodie mencoba memanjat, namun dia selalu terjatuh. Di sekitarnya, Elodie melihat terdapat beberapa perhiasan yang bukan miliknya. Di situ Elodie pun menyadari bahwa dirinya sedang dikorbankan. Dalam kebingungannya itu, Elodie melihat seekor kelelawar yang terbakar. Elodie mencoba menyelamatkan kelelawar itu meski tidak berhasil. Tidak lama terlihat ribuan kelelawar berterbangan dengan api yang membakar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, makhluk buas itu muncul di belakang Elodie. Hembusan angin membuatnya menyadari, lalu Elodie berlari bersembunyi. Tanpa dia duga, ternyata naga itu bisa berbicara. Naga itu mengatakan bahwa dia menginginkan gadis dengan darah kerajaan yang kini sudah mengalir di darah Elodie. Naga itu memerintahkan Elodie untuk berlari. Kemudian dia menyemburkan api yang mengejar Elodie hingga ke dalam terowongan. Di dalamnya Elodie melihat jasad gadis yang sebelumnya dia lihat, ternyata sudah terlebih dahulu dikorbankan. Dalam panas semburan api yang terus-menerus, Elodie menemukan sebuah celah kecil untuk menghindar, meski kakinya harus terkena percikan api. Lalu beberapa kali makhluk itu memanggil Elodie, tetapi Elodie hanya terdiam, sehingga makhluk itu mengira bahwa Elodie sudah mati, dan dia pun pergi meninggalkannya. Sebentar Elodie merawat lukanya, kemudian dia menyalakan lentera dan mulai berjalan mencari jalan keluar dari tempat ini. Elodie melewati celah-celah sempit bebatuan, namun Elodie terperosok jatuh di sisi lain goa. Kejatuhan itu membuat lampu lenteranya padam. Dalam kegelapan itu, Elodie meneruskan langkahnya, sampai dia menemukan seberkas sinar dari ulat yang menempel di bebatuan. Elodie pun mendekatinya hingga dia tiba di tepi jurang mulut goa.
Elodie menjatuhkan cincinnya untuk mengetahui kedalaman jurang. Kemudian dia memberanikan diri untuk melompat menyeberangi jurang itu. Elodie sempat terperosok, tetapi untungnya dia berhasil bertahan. Kemudian perlahan dia naik ke sisi lain goa ini. Elodie beristirahat sebentar, kemudian dia mengambil cahaya yang bersumber dari ulat untuk kembali berjalan. Tetapi belum jauh, ternyata makhluk aneh itu berhasil menemukan keberadaannya. Elodie pun menghindar. Dia masuk ke dalam celah bebatuan yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan besar. Di sana Elodie melihat tulisan peringatan agar tetap berada di sini karena makhluk itu tidak bisa menjangkau tempat ini. Di sana juga terdapat banyak nama-nama perempuan yang dikorbankan sejak berabad-abad yang lalu. Namun pertanyaannya, adakah salah satu dari mereka yang berhasil keluar dari tempat ini? Dalam keputusasaannya, Elodie membaringkan dirinya. Tiba-tiba dia melihat bagaimana para gadis sebelumnya bertahan hidup di ruangan itu. Di hadapannya seorang gadis mengatakan bahwa ini semua adalah kebohongan. Seketika Elodie tersadar, lalu melihat ulat-ulat itu mengerumuni luka di kakinya. Elodie menyingkirkan ulat dari kakinya. Kemudian Elodie mendapati bahwa lukanya tiba-tiba sudah mengering. Di sisi lain goa, Elodie melihat sebuah peta yang dibuat oleh gadis sebelumnya yang berhasil menemukan sinar matahari. Elodie mempelajari peta tersebut, kemudian menggores namanya di dinding. Lalu dengan sangat bersemangat, dia pun mulai kembali langkahnya, melewati jalan bebatuan dan lorong-lorong sempit. Dari kejauhan Elodie melihat cahaya matahari yang menyinari dari atas. Dinding terjal itu dipenuhi oleh batu-batu kristal yang sangat tajam. Di bawahnya Elodie menemukan mahkota dari gadis yang berhasil sampai di sana dengan selamat. Dengan mahkota itu, Elodie mulai memanjat. Meski sempat terjatuh, namun dia berhasil sampai di atas dengan selamat. Lalu Elodie menuju ke jalan keluar, hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di celah terbing terjal seberang istana. Elodie pun meratapi nasibnya. Dia mencoba berteriak meminta pertolongan dari orang yang dia lihat di bawah. Tiba-tiba monster itu datang kepadanya. Dia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar, dan jika 3 yang diambil, maka 3 juga yang harus diberikan. Saat itu pada dinding, Elodie melihat tulisan gadis yang memperingatkan bahwa tempat ini tidak aman. Lalu Elodie melihat kerangka satu gadis yang sudah hangus terbakar, yang berakhir di tempat ini. Kemudian saat naga itu bersiap menyemburkan apinya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Elodie, sehingga makhluk itu terpancing pergi kepada mereka, yang ternyata adalah Byford. Ayahnya itu datang dengan 2 pengawal dan 1 petunjuk jalan untuk menjemput Elodie. Sementara itu, Elodie dia berjalan ke tempat lain dan menemukan setumpuk perhiasan di batu yang bersebelahan dengan cangkang 3 telur makhluk buas itu. Ternyata di masa lalu, 3 telur itu menetas ketika raja dan pasukannya tiba di tempat itu. Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi 3 anak yang merupakan keturunan terakhir sang naga. Sehingga induknya datang dengan kemarahan dan menghabisi seluruh prajurit, hingga tinggal menyisakan sang raja seorang diri. Naga itu membiarkan sang raja untuk hidup dengan syarat raja menyerahkan 3 putrinya untuk dikorbankan agar sang raja merasakan sakit yang dirasakan oleh sang induk naga. Mendengar teriakan sang ayah yang terus memanggilnya, Elodie pun kembali berjalan untuk menemuinya. Tiba-tiba dari belakang, naga itu pun muncul, mengambil satu persatu pengawal hingga tinggal menyisakan Byford seorang diri. Sementara si petunjuk jalan ikut kabur meninggalkannya. Byford mengatakan maksud kedatangannya adalah untuk menjemput putrinya. Dia mencoba menyerang sang naga, namun dengan mudah dia dikalahkan. Sementara Elodie hanya melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Naga itu meminta agar Byford memanggil Elodie agar datang. Kesempatan itu digunakan olehnya untuk meminta maaf kepada Elodie dan memerintahkannya agar sang anak jangan pernah keluar. Namun hal itu membuat naga marah, lalu mencengkram dada Byford dengan kukunya. Elodie yang tak tahan melihat itu akhirnya berteriak, hingga naga menghentikan cengkramannya.
Saat dia datang kepada Elodie, di tempat lain, si petunjuk jalan membuat suara gaduh, sehingga naga itu terpancing datang kepadanya terlebih dahulu. Elodie mendekati ayahnya yang sekarat. Dengan nafas terakhirnya, dia berpesan bahwa sang ibu tiri dan adiknya sedang menunggu kedatangannya di kapal. Hingga akhirnya sang ayah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Elodie yang merasa memiliki kesempatan, dia pun meraih tali yang masih tergantung untuk memanjat ke atas. Naga yang mengetahui itu mencoba menghentikan Elodie, tapi untungnya Elodie berhasil keluar dari sana dengan mengambil kuda, kemudian memacunya dengan cepat, diikuti oleh sang naga yang mengejar di belakangnya. Elodie turun dan dia bersembunyi di sela-sela batu. Dia membiarkan kuda terus berlari untuk mengecoh perhatian sang naga. Naga yang merasa tertipu membakar kuda itu. Lalu dia membakar apa saja yang berada di sekitar tebing. Sementara di istana, Ratu Aurea yang melihat kekacauan itu tahu bahwa Elodie telah kabur, dan ini adalah sebuah tanda bahaya. Karenanya, dia pun pergi ke kapal untuk meminta pertanggungjawaban dari ibu Elodie. Kedatangan sang ratu adalah untuk mengambil Floria sebagai pengganti Elodie. Sang ibu mencoba mempertahankan anaknya, namun prajurit justru menusuk perutnya untuk menghentikannya. Pada esok paginya, Elodie pun terbangun. Dengan suasana hati tenang dan hati yang bahagia, dia memulai langkahnya pergi menjauh dari lokasi pegunungan. Namun dalam perjalanan turun, dia bertemu dengan ibu tirinya yang berhasil bertahan. Sang ibu menceritakan semua yang terjadi pada Floria, dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Floria. Mendengar itu, Elodie meminta ibunya tetap tinggal menunggunya di sana, sementara dia akan kembali ke pegunungan untuk menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, Floria bersama Ratu dan Pangeran Henry sudah sampai di jembatan Jurang Naga. Di sana Henry meminta ibunya untuk menghentikan semua ini. Namun sang ratu tetap menjalankan rencananya. Dia mulai menggores tangannya sendiri untuk menyatukan darahnya dengan Floria. Kemudian mereka membuang Floria ke dalam jurang. Berselang beberapa waktu kemudian, Elodie pun tiba, lalu segera turun ke dasar jurang. Elodie mengulangi jalur yang sudah dia lalui sebelumnya. Lalu Elodie membuat pancingan dengan mengisi pasir pada helm baja sebagai timbangan yang akan terjatuh ketika ia sudah pergi jauh. Ia mengambil pedang milik ayahnya. Elodie pun pergi berburu induk naga yang saat itu sedang berada di lokasi cangkang telur. Menunggu kedatangan Elodie, tak lama saat pasir dalam helm mulai habis, timbangan itu jatuh, mengeluarkan suara yang berhasil mengecoh sang naga, membuatnya pergi ke sana, meninggalkan Floria di tempat itu. Melihat itu, Elodie segera datang kepada Floria. Elodie mencoba menyadarkan Floria, lalu membawanya bersembunyi. Saat sang naga datang dengan kemarahan, Elodie mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah putri keturunan raja. Tetapi penjelasan itu tidaklah cukup meyakinkan sang naga. Sang naga pun akan mengeluarkan apinya. Elodie menancapkan pedang di mulutnya. Namun karena semburan itu, Elodie mendapatkan luka bakar di kedua tangannya. Tak lama naga kembali datang dan menangkapnya. Dia mencengkram Elodie hingga kukunya menusuk tubuhnya. Dengan cepat Elodie pun mengambil pisau, lalu menusuk mata naga itu untuk melepaskan diri. Dalam kabur pandangannya, sang naga datang kepada Elodie. Begitu juga dengan Elodie, dia berlari menusuk leher naga sambil terus mengatakan bahwa dia bukanlah bagian dari garis keturunan raja. Dengan kesakitan, naga menggenggam Elodie sekali lagi. Elodie menancapkan pedang hingga menembus pergelangan tangan naga. Lalu Elodie berdiri di depan batu melengkung. Kemudian dia memancing amarah naga untuk meminta sang naga agar membakarnya. Sang naga yang terpancing emosinya pun menyemburkan apinya. Ketika Elodie menghindar, semburan itu merubuhkan batu yang justru berbalik membakar sang naga. Elodie mendekati naga untuk kembali menjelaskan bahwa para gadis yang tewas di tempat ini bukanlah putri kerajaan, sehingga sebenarnya mereka telah ditipu oleh keluarga kerajaan itu. Saat itu naga yang sekarat meminta Elodie agar membunuhnya, tetapi Elodie tidaklah melakukan itu.
dia justru mengambil ulat bercahaya untuk menyembuhkan luka bakar pada tubuh sang naga. Pada keesokan harinya, di dalam istana, terlihat Henry sedang melakukan pernikahan dengan gadis terakhir yang akan dikorbankan. Tidak lama terlihat sebuah koin menggelinding ke arah mereka. Lalu Elodie pun datang kepada mereka. Semua mata tercengang melihat Elodie yang berhasil selamat dari sang naga. Lalu Elodie memperingatkan sang gadis agar pergi, membawa keluarganya melarikan diri dari istana. Begitu juga dengan yang lainnya. Elodie menyarankan mereka untuk pergi. Sebagian dari mereka pergi, namun sebagian masih bertahan di sana bersama sang ratu. Kepada sang ratu Aurea, Elodie mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut kepadanya, bahwa ada hal lain yang perlu mereka takuti, yaitu akhir dari cerita kerajaan ini. Tak lama sang naga pun muncul di atas mereka. Saat Elodie pergi meninggalkan mereka, sang naga menyemburkan api yang membakar mereka juga seluruh istana kerajaan itu. Kemudian Elodie keluar dari sana, diiringi oleh sang naga di atas sebagai perlindungannya. Pada akhirnya, Elodie bersama ibu tirinya dan adiknya kembali berlayar pulang ke desa untuk memimpin dan memperbaiki kehidupan rakyat bersama. Mereka diiringi dengan naga yang mengawal perjalanan pulang mereka. Dan film pun berakhir di sini. Oke, jadi itu dia guys, cerita dari film Damsel. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.